Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal UTS ilmu dakwah. Yang pertama, pengertian ilmu dakwah adalah ilmu yang membahas cara-cara menyampaikan ajaran-ajaran Islam gitu, dalam ruang lingkup individu ataupun berkelompok. Yang kedua, ruang lingkup ilmu dakwah yaitu mencakup segala aspek berkaitan dengan penyampaian ajaran Islam seperti metode, yaitu strategi. Jadi kayak strategi itu seperti yang digunakan dalam ilmu dakwah, kayak ceramah, tulisan, atau dialog, atau mungkin di zaman-zaman modern sekarang ini banyak sekali strategi dakwah yang digunakan seperti menggunakan media sosial seperti itu. Kemudian ada materi yaitu konten dakwah yang berisi ajaran Islam seperti akidah, syariah, dan akhlak. Kemudian ada sasaran. Nah, sasarannya ini banyaknya ada individu atau kelompok yang menjadi target dakwah gitu. Kalau individu ya berarti perorangan, atau kalau kelompok berarti ya dan ruang lingkup yang besar gitu sasarannya. Selanjutnya ada media. Sarana yang digunakan baik media tradisional seperti pengajian salafi, atau mungkin media modern yang menggunakan media sosial, atau mungkin seperti video-video zaman sekarang gitu ya, menggunakan berdakwah menggunakan video seperti itu. Yang ketiga, objek material ilmu dakwah. Objek material ilmu dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri yang meliputi Al-Quran, hadis, dan ajaran Islam lainnya gitu. Objek ini menjadi sasaran utama yang disampaikan dalam kegiatan dakwah. Yang keempat, objek formal dalam ilmu dakwah. Objek formal ilmu dakwah adalah proses penyampaian ajaran Islam tersebut kepada masyarakat. Jadi kayak proses penyampaiannya, yang tadi kan lebih ke materi ya. Kalau objek formal ini lebih ke cara penyampaian gitu. Ini termasuk cara-cara atau metode yang digunakan agar ajaran Islam ini dapat diterima gitu. Jadi mungkin lebih ke cara-caranya gitu ya, kepada kalangan muda seperti bagaimana gitu, dan kalangan-kalangan yang lain bagaimana seperti itu. Yang kelima, pengertian dai. Pengertian dai ini secara umum adalah seseorang yang menyeru gitu. Kayak simpelnya dai ini adalah orang-orang yang mengajak kepada kebaikan gitu. Simpel itu. Tapi ada juga pengertian secara khusus adalah dai adalah seseorang yang memiliki pengetahuan agama yang cukup dalam dan kemampuan berdakwah gitu ya, serta memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan ajaran Islam. Jadi kayak untuk secara khususnya ini dai ini adalah orang-orang yang berilmu gitu ya, yang berilmu yang memiliki tanggung jawab juga untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam gitu. Dan materi selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, dalam metodologi dakwah ada 3 manhaj, yaitu manhaj istinbat, istiqbal, dan istiqro. Jelaskan dan beri contoh. Oke, untuk yang pertama, manhaj istinbat. Manhaj istinbat adalah metode menggali hukum atau ajaran dari sumber utama. Di sumber utama ini kan ada Al-Quran dan as-sunnah gitu ya, atau hadis gitu. Metode ini digunakan ulama untuk memahami dan menetapkan hukum Islam terkait suatu masalah dan tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks gitu. Sebagai contoh, larangan kepada seseorang untuk melakukan judi online. Dalam Al-Quran tersendiri itu kan tidak disebutkan bahwa dalam ayat Al-Quran ada yang menerangkan tentang judi online. Tapi ini secara keseluruhan, karena disepakati juga bahwa judi online merugikan dan tidak sesuai dengan syariat-syariat Islam dan dalam Al-Quran dan hadis, maka hal tersebut dilarang gitu ya. Yang kedua, manhaj iktibas. Manhaj iktibas adalah metode mengadopsi atau mengambil ilmu dari sumber lain gitu, yang dianggap baik atau bermanfaat asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.
Iktibas sering digunakan untuk mengambil pengetahuan atau konsep berawal dari budaya dan peradaban lain. Contoh seperti kita berdakwah gitu ya, melakukan metode dakwah dengan berdakwah di media sosial gitu. Untuk media sosial sendiri ini kan bukan dari Islam ya, dan itu udah awalnya ditemukan di Barat gitu ya. Dan itu tidak apa-apa kita gunakan karena itu dapat mempermudah kita untuk berdakwah, terutama di zaman-zaman modern ini seperti itu. Manhaj istiqro. Istiqro adalah metode observasi atau penelitian empirik terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat. Nah, untuk manhaj istiqro ini lebih ke penelitian ya, dan lebih ke menganalisis gitu secara sosial, budaya dan perilaku manusia gitu. Untuk yang tadi kan lebih ke menggunakan metode dari budaya luar, atau mungkin metode-metode dari luar yang berkaitan dengan Islam, tapi itu uh, memiliki manfaat untuk Islam, dan sedangkan untuk istiqro ini lebih ke fokus pada penelitian. Jadi dai harus menganalisis secara sosial, budaya dan perilaku manusia. Contoh untuk zaman sekarang gitu ya, contoh terutama kepada kalangan anak-anak muda. Untuk sekarang kan anak-anak muda ya banyaknya bermain gadget gitu ya, dan melihat video-video pendek dari sosial media gitu. Nah, itu dimanfaatkan untuk para dai-dai, dan diteliti oleh para dai-dai itu sendiri. Oh, ternyata anak muda zaman sekarang ini suka gitu ya melihat video-video pendek dari media sosial gitu. Akhirnya mereka menggunakan metode tersebut untuk berdakwah gitu, bahwa biar si metode dakwahnya ini dan nilai-nilai Islamnya ini dapat uh, tercapai gitu ya kepada anak-anak muda zaman sekarang dengan mudah dan cepat gitu. Ke pertanyaan selanjutnya, jelaskan dengan rinci ragam kegiatan dakwah. Yang pertama, ragam kegiatan dakwah ada dakwah bilisan. Ini sangat umum kita ketahui ya. Dakwah bilisan adalah dakwah yang disampaikan secara langsung melalui ucapan gitu ya. Sebagai contoh bisa kita lihat sebagai ceramah, khutbah, dialog, atau mungkin acara-acara lainnya gitu yang menggunakan lisan sebagai cara penyampaian ajaran-ajaran Islam untuk masyarakat gitu ya. Kedua adalah dakwah bil kolam atau dakwah dengan tulisan itu. Dakwah bil kolam adalah dakwah yang dilanjutkan secara tulisan. Metode ini memungkinkan dakwah tersebar luas dan dapat bertahan gitulah. Kenapa dapat bertahan? Karena ketika ditulis itu bisa diingat gitu, dan dapat disimpan dengan baik gitu si dakwah tersebut atau tulisan tersebut gitu. Contohnya seperti koran, artikel, buku Islam, pamflet, dan selebaran dakwah. Media sosial juga bisa seperti di postingan-postingan gitu ya, dan blog-blog gitulah. Seperti itu. Yang ketiga ada dakwah bilhal, dakwah dengan tindakan. Dakwah bilhal adalah dakwah yang disampaikan melalui perbuatan atau contoh perilaku. Dakwah ini berfokus pada tindakan nyata yang menunjukkan nilai-nilai Islam gitu. Jadi kita lebih ke lebih ke menonjolkan perilaku kita kepada masyarakat gitu, bahwa kita harus menonjolkan perilaku-perilaku bagaimana seorang muslim yang baik itu seperti apa gitu. Jadi bisa dicontoh dengan baik oleh masyarakat seperti itu. Contohnya seperti kita harus meneladani Rasulullah, itu adalah salah satu metode dakwah juga ya. Seperti itu. Dan banyak contoh-contoh juga yang contoh kegiatan seperti kegiatan sosial, teladan akhlak, dan pelayanan masyarakat yang bermanfaat tentunya buat masyarakat. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan dengan rinci ragam konteks dakwah. Konteks dakwah ini ada 7 ya. Dakwah nafsiyah, dakwah fardiyah, dakwah fi'ah qalilah, dakwah fi'ah katsirah, dakwah hizbiyah, dakwah ummah, dan dakwah syu'ubiyah.
Qabailiyah. Yang pertama, dakwah nafsiyah atau dakwah personal atau individu. Ini lebih ke kayak dakwah kepada diri sendiri atau lebih berfokus kepada eh, memperbaiki keimanan atau dan individu diri sendiri gitu, seperti introspeksi diri gitu dan evaluasi diri kalau kita semisal mempunyai kesalahan di masa-masa yang lalu dan kita evaluasi, oh jangan mengulangi kesalahan tersebut gitu, dan kita lebih fokus memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik seperti itu. Yang kedua adalah dakwah fardiyah atau dakwah satu-satu atau personal gitu. Nah, dakwah fardiyah ini berfokus pada satu orang atau seorang individu gitu ya. Jadi kita menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada satu orang saja. Contoh seperti kita menasihati teman atau keluarga gitu, asalkan satu orang gitu ya. Dan biasanya nih memberikan pemahaman agama secara mendalam gitu. Biasanya kalau satu orang gitu kan ngobrol secara tatap muka empat mata gitu, biasanya lebih dalam gitu ya untuk segi obrolannya gitu. Yang ketiga, dakwah fi'ah qolilah atau dakwah kepada kelompok kecil gitu. Nah, dakwah fi'ah qolilah ini adalah yang ditujukan kepada kelompok kecil, biasanya keanggotaan beberapa orang saja, contoh kayak keluarga, kerabat-kerabat dekat seperti itulah. Dan fokus utamanya adalah pembinaan kelompok kecil agar lebih memahami Islam gitu, meningkatkan keimanan bersama seperti saling mendukung dalam kebaikan gitu. Contoh kegiatan ini tuh seperti pengajian keluarga gitu ya, intinya pengajian kelompok-kelompok kecil gitu, seperti keluarga dan kerabat-kerabat gitu ya. Untuk nomor 4 ada dakwah fi'ah kathiroh, dakwah kepada kelompok besar. Nah, dakwah ini ada dakwah yang ditujukan kepada kelompok besar atau massa, biasanya dengan jumlah peserta yang banyak dan beragam gitu. Seperti contohnya ada tabligh akbar, ada acara-acara besar lainnya juga gitu ya. Yang intinya lebih berfokus kepada masyarakat luas gitu yang dan beragam gitu ya. Nomor 5 dakwah hizbiyah atau dakwah kepada kelompok atau organisasi. Nah, dakwah hizbiyah adalah dakwah yang ditunjukkan kepada kelompok atau organisasi tertentu yang memiliki kepentingan atau tujuan bersama. Kelompok ini bisa berupa organisasi keagamaan, sosial, atau komunitas yang memiliki kesamaan. Dakwah ini bertujuan untuk membina organisasi agar sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Untuk contoh program-program dalam dakwah dalam dakwah hizbiyah adalah seperti program pembinaan agama dalam organisasi keagamaan, diskusi nilai-nilai Islam dalam kegiatan sosial organisasi, atau pelatihan karakter Islami bagi anggota organisasi seperti itu. Nomor 6 adalah dakwah ummah atau dakwah kepada seluruh umat muslim. Nah, ini dakwah ummah ini adalah yang ditujukan kepada seluruh umat muslim ya, tanpa batasan gitu lah. Seluruh umat muslim di seluruh dunia gitu. Ini sangat besar ya masanya gitu ya, dan secara aspek juga sangat luas gitu ya. Dan contoh-contoh yang biasa dilakukan seperti konversi Islam internasional, dakwah melalui media massa yang menyasar umat muslim berbagai negara, atau kampanye global untuk isu-isu umat Islam gitu, seperti itu. Nomor 7 ada dakwah syu'ubiyah qabailiyah, dakwah kepada bangsa atau suku. Nah, ini adalah dakwah yang dilakukan kepada suatu bangsa atau suku tertentu gitu. Dakwah ini mempertimbangkan kondisi, budaya, adat istiadat, dan latar belakang sosial atau bangsa atau suku, serta berusaha untuk menyampaikan Islam dengan cara yang mudah diterima oleh kelompok tersebut. Jadi kayak ini tuh lebih menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan kepada kelompok-kelompok tertentu atau suku-suku tertentu atau budaya-budaya tertentu gitu, agar dapat diterima oleh budaya dan masyarakat tersebut gitu ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa manusia harus berdakwah? Jelaskan landasannya secara teologis dan sosiologis dan juga filosofis. Oke. Mengapa manusia harus berdakwah? Yang pertama, secara teologis adalah dasar yang berakar pada ajaran agama Islam yang mengamanahkan kepada setiap muslim untuk menyampaikan dan menegakkan nilai-nilai Islam. Berikut beberapa alasan teologis yang mendasarinya.
Yang pertama itu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya. Allah memerintahkan umat Islam untuk berdakwah agar senantiasa menegakkan kebaikan dan mencegah keburukan. Hal ini disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 104. Yang berarti, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang kedua, meneladani Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diutus sebagai pembawa risalah dan contoh dalam berdakwah. Dan berbagai riwayat Rasulullah selalu menekankan pentingnya menyebarkan ajaran Islam kepada orang-orang di sekitar. Yang kedua, landasan secara sosiologis. Secara sosiologis, dakwah memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat yang harmonis, beradab dan berakhlak baik. Berikut adalah alasan sosiologisnya. Yang pertama, membangun masyarakat yang berakhlak. Karena berdakwah ini sangat penting gitu ya. Untuk secara sosial, membangun masyarakat yang berakhlak itu sangat penting, bahwa karena dakwah bertujuan mengajak individu untuk berperilaku sesuai dengan akhlak Islam. Jika setiap individu memiliki akhlak yang baik, maka masyarakat secara keseluruhan akan menjadi lebih damai, aman, dan harmonis. Yang kedua, mencegah kerusakan sosial. Banyak sekali di kehidupan masyarakat gitu ya, karena minimnya ajaran Islam, dan jadi mengakibatkan banyaknya masyarakat yang lupa akan ajaran Islam dan terus melakukan kemaksiatan dan yang dapat merugikan kehidupan bersosial seperti itu. Dan makanya ajaran-ajaran Islam ini, dakwah ini penting sekali untuk sosial gitu ya, untuk masyarakat. Yang ketiga, landasan filosofis. Dari perspektif filosofis, bahwa dakwah memiliki makna yang mendalam dalam kehidupan manusia. Filosofis dakwah bukan hanya terletak pada tugas menyebarkan agama, tapi juga pada esensi manusia sebagai makhluk sosial dan moral. Berikut adalah beberapa alasan filosofis yang mendasarinya. Yang pertama, kewajiban moral dan etis. Filosofisnya, manusia sebagai makhluk sosial memiliki kewajiban moral untuk saling mengingatkan dan mengajak kepada kebaikan. Dalam Islam, manusia dipandang sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi yang bertanggung jawab atas perbuatan dan pengaruh terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, mencapai kebahagiaan hakiki. Filosofi Islam mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya terletak pada kepuasan materi, tetapi juga pada kedamaian hati dan spiritual. Dakwah membantu individu dan masyarakat untuk mencapai kebahagiaan hakiki yang berlandaskan pada ketenangan jiwa, akhlak mulia, dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kata lamang. Oke, di sini saya membacakan ayat-ayat yang berhubungan tentang dakwah. Yang pertama ada surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil mahtadi bil Oke, ulang lagi. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ammatut tad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa wal takum minkum Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhuna 'anil munkar.
wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin.